Halo, selamat datang kembali di channel ini dan masih bersama saya di tutorial Adobe After Effects. Dan kali ini kita akan membuat animasi logo opener seperti ini. Ya, ini sebenarnya idenya bukan murni dari saya sendiri. Saya cuman membuat ulang dan mungkin ada perubahan sedikit-sedikit ya. Ini jadi waktu saya gabut saya iseng-iseng buka Envato. Ini sebenarnya tempat saya cari inspirasi juga. Nah, ini salah satu contohnya. Ini kalau kita lihat nih, ya kalau biasa di sini kita beli animasi gitu ya, template. Dan ini kita kalau mau agak repot sedikit, kita bisa membuat ulang seperti ini. Dan ya saya rasa sih template yang diperjualbelikan seperti ini aman-aman aja ya kalau kita membuat ulang ya. Jadi untuk kali ini kita akan rip off salah satunya yang seperti ini, tapi nggak persis banget seperti ini, cuma terinspirasi aja ya. Oke, langsung aja kita buka ini After Effects-nya. Nah, kalau kita lihat di sini juga layer yang saya gunakan ini cukup banyak. Untuk animasi yang kurang lebih 5 detik ini saya menggunakan sampai dengan 26 layer ya, jadi agak panjang videonya, tapi mudah-mudahan bisa dipercepat. Oke, langsung aja ya. New composition, Ctrl N. Untuk komposisinya kita pakai durasi 5 detik aja, 5 detik. Dan frame rate-nya saya pakai yang 29.97 gini ya. Oke, kalau sudah di oke, pertama kita akan buat untuk pembukaannya. Jadi ceritanya ini kan bentuknya logo saya ya, logo DT kan bentuknya seperti ini. Jadi untuk teman-teman misalnya mungkin belum punya logo, bisa dipertimbangkan untuk membuat logo. Jadi untuk contoh saya pakai bentuk yang udah ada aja ya. Saya bikin misalnya kita pakai bentuk bintang ini. Nah, kita buka bentuk bintang ini, kita taruh di tengah, klik kanan, transform center in view supaya dia di tengah. Jadi kalau misalnya belum di tengah nih, ini kita buat ke tengah dulu ya. Oh, mungkin ini anchor point ini kita buat ke tengah dulu ya. Klik Ctrl dan biar dia di tengah sini, lalu klik kanan, transform center in view, nah supaya dia di tengah pas. Oke, jadi tentukan dulu untuk warnanya, karena ini warna spesifik saya untuk channel ini adalah biru tua, biru muda, hitam dan abu-abu seperti ini. Hitam, abu-abu dan putih. Jadi color paletnya ini saya sudah tentukan ya. Mungkin ini birunya mungkin agak berbeda, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi misalnya kita buat contoh, kita buat warna apa ya? Apakah kita coba seperti contoh aja ya. Jadi ada warna kuning, ungu dan hitam, putih, kuning gitu ya. Oke, kita samakan aja paletnya. Misalnya mungkin warna pertama kita buat warna ungu gitu ya. Ungunya mungkin seperti ini ya. Oke, jadi pertama kita buat tengah dulu, lalu kita buat misalnya 20 frame, klik S, scale nya kita perbesar sampai dia menutupi dokumennya ini, sampai semua frame yang tutup ya. Klik keyframe nya, lalu di frame ke 0 kita buat 0. Nah, lalu di easy ease, jangan lupa di easy ease ya, supaya lebih enak kelihatannya. Lalu kita tarik seperti ini. Nah, akan seperti ini, whoop gitu ya. Oke, kita tinggal duplikat aja, Ctrl D, 1, kita majukan 10 frame, Ctrl D lagi, 10 frame lagi. Jadi ini saya bisa tahu nih dari 0, terus ini 10 frame maksudnya. Nah, ini lalu kita rubah misalnya warna kuning atau mungkin warna putih dulu, dan berikutnya kita ganti warna kuning. Mungkin kuningnya agak ke Nah, seperti itu. Ini terlalu lama ya,
kita majukan mungkin 8 frame deh. 1 2 3 4 5 6 8 frame ya. Jadi dia wah seperti itu. Wup. Oke, mungkin ini scale-nya kalau ini terlalu mepet, terlalu apa ya, dia waktu membesarnya ini agak pelan di terakhirnya karena bentuk grafiknya seperti ini. Jadi amannya supaya nggak tabrakan, supaya nggak nanti ada masalah di timing, di scale-nya ini kita tambahkan beberapa persen lagi sininya supaya lebih besar ya. Nah, dibesarkan lebih banyak gitu ya. Kalau tadi kan mepet sekali ininya nih, kita buat misalnya sampai sini. Oke, kita tinggal copy aja, Ctrl C Ctrl V di sini, jadi semua ukurannya akan sama. Nah, kita tinggal majukan lagi 8 frame. Oke, 8 frame dan jadinya seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, lalu begitu si bintang ini keluar, kita akan tulis pakai teks, misalnya halo gitu ya. Halo, saya buat ini teks tebal ya, karena nanti ada bagian si teksnya ini maju dan ada teks lagi di dalamnya gitu ya. Jadi seperti lubang jendela teks gitu. Nah, ini kita buat anchor point-nya di tengah dulu. Oke. Lalu ini mungkin jaraknya nggak usah terlalu jauh ya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat tengah lagi, klik kanan transform center in view. Mungkin teksnya nggak usah terlalu besar, segini aja. Oke, contoh aja ya. Jadi pertama, begitu dia ke kuning, teksnya ini kita buat warnanya seperti ungu ini ya. Jadi klik layer yang paling bawah, klik fill-nya ini, kita copy ini, klik kanan copy, lalu kita pakein dulu, lalu balik lagi ke teksnya ini kita ganti warnanya, klik aja warnanya, lalu kita paste di sini. Nah, supaya hurufnya berubah ya. Nah, sebelumnya kita buat dulu animasi untuk teksnya. Jadi di sini kita pakai teknik text animation. Kalau belum pernah tahu text animation, bisa cek di tutorial saya sebelumnya. Ada dua part itu ya, text animation dan text animation 2. Nah, kita di sini di teksnya kita tambahkan di sini animate, lalu kita buat scale. Di scale-nya kita buat 0 aja karena dia dari kecil ke besar ya. Nah, untuk memperbesarnya kita klik ke range selector, lalu klik advance. Ini saya tarik dulu. Oke. Lalu di sini seperti ini. Kalau misalnya begini, saya buat startnya ini dari 0 ke 100. Ini gak tahu kenapa saya kayaknya nggak terlalu suka seperti ini ya, karena satu huruf keluar lalu huruf berikutnya dan huruf berikutnya. Saya lebih suka yang lebih jadi apa ya istilahnya, overlapping. Jadi huruf ini belum full besar, lalu huruf kedua keluar lagi, jadi seperti tangga gitu ya. Jadi kita nggak pakai teknik ini. Jadi ini saya matikan dulu. Ini dibuat 0 aja. Nah, caranya kita akan buat shape-nya ini di advance ini. Kalau belum keluar shape-nya, klik advance, lalu di shape square-nya ini kita ganti ramp up. Nah, seperti ini maksudnya ini ya. Jadi keluarnya itu bisa overlapping seperti ini.
Nah, untuk menganimate overlapping kita nggak pakai ini ya, nggak pakai start dan end, biarkan aja startnya 0 dan endnya 100, kita pakainya offset. Nah seperti ini. Jadi misalnya di frame ke, kita anggap biar gampang ini aja deh, dari frame 1 detik ke misalnya 10 frame ke 10 offsetnya 100, dan frame ke 0 nya kita buat 0. Jadi seperti ini. Nah ini kalau di EasyEase ini seperti F9 biasa ya. Kalau misalnya mau dibuat seperti agak snapping gitu gerakannya, kita mainkan ke ease high dan ease low nya. Jadi misalnya ini saya tambahkan 75. Nah jadi gerakannya juga gitu dibandingkan yang seperti ini biasa aja. Mungkin kalau teman-teman yang belum terbiasa melihat gerakan ini mungkin nggak ada perbedaan ya, tapi nanti kalau sering melihat ada gerakan-gerakan seperti ini mungkin akan berasa gitu ya. Mungkin ini saya majukan 12 frame mungkin. Nah seperti ini. Oke, nah berikutnya kita gerakan teksnya. Jadi saya nggak mau teksnya didiam sini aja, jadi seperti mengetik dari tengah ke, jadi hurufnya dari tengah lalu dia mengetik gimana lah pokoknya nanti isinya, jadi dari tengah gini seperti ini ya. Jadi ada pergerakan yang enggak seperti ini aja. Oke, jadi kita klik di sini P position gitu ya, klik P, dan di sini kita nggak usah sampai frame ke 0, mungkin supaya kelihatan teksnya kita klik aja di sini, lalu kita posisikan si H-nya ini supaya dia di tengah ini. Nah untuk mengeluarkan ini teman-teman bisa pakai sini title action setnya diaktifkan ya, supaya jadi kita tahu save areanya, save area dari layar. Jadi kita bisa tahu untuk amannya garis-garis ini ya. Jadi usahakan di dalam kotak ini supaya gambarnya terlihat lebih maksimal. Nah ini di position ini, di frame ke sini aja, kita majukan, kita geser si huruf H ini sampai ke tengah, kira-kira tengah. Boleh sampai dari sini atau mungkin saya lebih suka dia di tengah sini ya. Oke, kalau sudah ini digeser ke frame ke 0, lalu kita EasyEase dan kita geser ke sini, jadi akan seperti ini. Nah si hurufnya seperti mengetik ya, cuma mungkin posisinya terlalu cepat. Nah seperti ini lebih kelihatan. Oke ya. Oke ya, itu baru satu. Jadi begitu dia masuk, ini kita teksnya lalu masuk, atau mungkin pas di sini halo gitu ya. Lalu kita kasih 20 frame misalnya, 1,46 loh. Oke, kita duplicate, kita geser dulu aja. Nah setelah frame ke 20 loh, jadi dari sini kita klik S ya, klik scale nya sini, lalu kita majukan mungkin 10 tuh 2,46 loh, kita scale nya kita perbesar. Nah di sini masalahnya waktu dia besar teksnya nggak nutup ya, seperti ini. Harusnya begitu besar dia menutup si ini dokumennya ya. Nah jadi di sini ada kesalahan, berarti di sini ada kesalahan. Kita ulang lagi ya. Kesalahannya ada di path-nya ini ya. Jadi di klik P, positionnya kita matikan dulu. Jadi si anchor point ini kita taruh di salah satu huruf yang akan menutupi, misalnya mau di huruf
A ini atau di L ini ya. Misalnya ini anchor pointnya kita taruh di huruf A deh, misalnya di huruf A gini ya. Oke, kita ulangi lagi seperti tadi. Klik P, misalnya posisinya di sini, lalu di sini kita geser huruf H-nya seperti tadi ya. Nah, misalnya di situ. Lalu di easy ease lagi dan grafiknya kita buat seperti ini. Nah, jadi akan seperti ini. Nah, waktu dia membesar, nah si huruf A-nya ini bisa menutup ke dokumennya ini ya. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Mungkin ini posisinya seperti ini. Oke, mungkin si H-nya kita buat ke ini deh, lebih di sini deh biar kelihatan. Jadi tengahnya pas di garis ini ya, seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah misalnya keluar, kita tambahkan tuh agak 4, 6, 7, 8 deh, 8 frame, baru kita buat scale-nya ini yang 10 frame itu membesar. Kita easy ease, lalu seperti ini. Ini kita tarik ke depan. Di sini bisa kelihatannya berapa persen tuh ya influence-nya itu. Kita buat 75, sekitar 75. Oke, dan ini juga kira-kira aja 75 juga. Nah, supaya agak ngebut. Nah, gitu, dari pelan ke cepat lalu pelan lagi. Nah, ini kita scale-nya kita buat sampai dia keluar, sampai ketutup semua ya, seperti ini. Oke, jadi ini terlalu lama ya, coba agak 455 aja deh, 5 frame. Nah, oke, maksudnya kita duplicate yang ini. Nah, lalu ini kan berubah jadi ungu ya. Habis ungu kita rubah misalnya jadi putih. Lalu kita ganti teksnya. Misalnya kita ganti selamat datang maksudnya nih. Nah, di halo selamat. Nah, begitu halo. Nah, di sini kita sudah masuk. Jadi pas dia mau maju, mau besar, kita pas di sini. Jadi disamakan dengan keyframe scale yang pertama ini. Nah, supaya nanti ada efek dia masuk ini ya. Nah, karena teksnya lebih panjang daripada halo, jadi ini harus kita atur lagi posisi teksnya ini. Jadi ini kita majuin aja nih di positionnya ini. Kita buat si S-nya ini sampai ke sini. Oke, sampai sini ya. Oke, ini kan pas di tengah nih ya. Nah, ini juga anchor point-nya juga berubah ya. Oke, berarti ini si posisinya akan kita rubah lagi. Anchor point-nya kita ganti lagi. Ini misalnya di huruf M, posisi di sini, dan posisi ke sininya S-nya ini kita buat sampai sini. Oke, lalu di easy ease, lalu tarik ke depan. Oke, dan jadinya akan seperti ini. Halo, selamat. Nah, yang satu lagi pasti udah tahu caranya. Jadi untuk mempersingkat waktu akan saya cepatkan videonya.
Oke, ini sudah saya buat di layer yang terakhir. Oke, jadi nanti akan seperti ini. Halo, selamat datang. Nah, ya, jadi cuma pengulangan aja sebenarnya. Cuman kalau dilakukan secara berlayer-layer seperti ini kelihatannya bagus banget gitu ya. Padahal sih biasa. Padahal sih buatnya ya cuman pengulangan aja. Oke, berikutnya kita tambahkan logonya ya. Jadi setelah selamat datang, welcome back. Nah, keluar logonya dan keluar ada pop up screen ya. Ini juga kita sudah pernah belajar di tutorial saya sebelumnya ya, membuat pop up gitu ya. Misalnya ini logonya bintang yang tadi ya. Ini saya buat new shape layer, lalu bintang. Misalnya ini logonya lah ya. Nanti teman-teman bisa ganti logo apa aja. Ini warnanya kita pakai ungu yang tadi. Jadi nanti teman-teman bisa tentukan aja palet warna yang mau dipakai itu apa aja. Kalau logo saya kan warnanya biru ya, jadi lebih ke biru. Nah, ini kita buat transform ke tengah dulu, center, aduh gimana ya, ini anchor pointnya masih berantakan nih. Kita buat ke tengah dulu, klik Ctrl lalu buat di bagian tengah sini. Nanti dia otomatis snap sendiri sih. Nanti klik transform, center in view. Nah, misalnya segini ya, segini. Terus kita buat biar gampang di bagian 2 detik aja. Lalu kita buat seperti ini. Oke, ini teksnya masih belum selesai lah sebenarnya nih, tapi untuk ini gampang, nanti kita lanjutkan aja dulu yang bagian sini. Setelah selamat datang, oke, mungkin di sini ya, di frame ketiga, 3 detik si logonya keluar. Jadi di frame ke-20 misalnya, klik S, scale, lalu klik R, ini tambahan aja supaya lebih menarik. Lalu di sini scale-nya kita tambahkan beberapa persen. Ini kan 137 ya, kita tambahkan misalnya seginilah. Lalu di sini rotationnya kita geser ke kiri, nanti akan tahu maksudnya. Lalu di scale-nya kita buat 0. Lalu di easy ease semua. Nah, di rotation kita akan buat gerakannya seperti ini, grafiknya. Dan di easy ease nya scale buatnya seperti ini, yang di tengah tarik ke depan, lalu yang ini tarik ke belakang. Kita lihat hasilnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi si teksnya ini gitu muter, dan mungkin kalau muternya kebanyakan kita kurangin ya. Nah, seperti itu. Oke, gitu ya. Kalau kelamatan kita bisa majuin beberapa frame dan dipastikan ini kurang lebih pas di tengahnya nih. Jadi ada 3 potong seperti ini. Gitu. Nah, setelah selamat datang, oke, kita masukkan di sini deh. Nah, atau mundur sedikit. Oke, kita buat pop up garis-garis ini. Nah, ini juga tekniknya udah pernah kita pakai. Sebenarnya kita cuma mengulang aja, cuman digabung-gabungin. Jadi kalau banyak digabungin jadinya seperti ini ya. Oke, seperti kita membuat cerita gitu ya, dari teknik-teknik yang udah pernah kita pelajari. Jadi kita cuma membuat garis-garis trim pad seperti ini. Jadi pertama kita buat apa ya istilahnya ya, panduannya dulu. Jadi new new shape layer. Oke, kita buat kita pakai pen tool aja. Jadi kita klik sini tengah, lalu klik shift, lalu tarik ke atas kurang lebih sepanjang inilah ya.
Oke, lalu kita fillnya di non aja dan stroke-nya kita buat solid, dan garisnya ini kita buat warna apa aja bebas ya. Ini untuk panduan aja, nanti kita nggak akan pakai ini. Nah kalau sudah, kita buat anchor point-nya ada di bagian bawah, ini bagian bawah sini, klik kontrol ya biar snap. Lalu di seperti tadi transform, klik kanan transform, center in view supaya pas di tengah. Lalu kita pakai repeater. Nah repeater juga kita pernah belajar juga ya. Repeater, klik repeater. Lalu kita repeat, ini kan repeatnya keulangnya 3 kali ya. Kita buat 9 kali. Lalu kita mungkin kalau mau lebih banyak juga nggak masalah. Ini supaya gampang ngitungnya aja. Ini 9 kali. Lalu di transform repeaternya ini, di position ini kan 100% ya. Kita buat 0%. Lalu di rotationnya supaya kalau kita putar sendiri seperti ini kan agak susah ya, biar pas 0 tengah-tengah gitu gimana. Biar gampangnya gini aja, satu kali putaran lingkaran itu derajatnya 360 derajat dibagi 9 potong, jadi 360 dibagi 9 enter. Nah dia otomatis akan jadi beberapa potong ya. Ini Pak udah pasti derajatnya sama semua, jadi ini dapatnya berapa itu, 40 derajat ya setiap itu. Oke, kalau sudah kita kunci aja, kita lock di sini. Nah lalu berikutnya kita new shape layer lagi. Nah ini yang buat garis benerannya. Misalnya ini ganti dulu warnanya. Warnanya sesuai ini aja ya. Misalnya di sini ada warna ungu, kita pakai warna ungu ini, copy. Kita pakai warna ungu ini, paste. Fillnya dibuat 0, di non. Ini kita garis seperti ini. Misalnya ini sampai sini, kita ikutin aja garisnya. Ini garis panduannya. Udah. Lalu buat lagi new shape layer. Kita lengkap 2. Jadi di bersinggungannya di sini. Ya. Misalnya nggak perlu sampai full. Ini kreasi aja sih. Nah, misalnya ini juga saya posisinya juga nggak pasti di dalam atau di luar gitu ya, suka-suka aja. Nah seperti ini. Lalu berikutnya kita buat lagi yang warnanya lain, misalnya warna putih ya. Misalnya warna putih, kita ganti warna putih. Misalnya warna putihnya segini aja. Kita lengkap lagi 2, jadi di sini. Oke, segini aja. Dan satu lagi. Oke, jadi setelah ini mungkin teman-teman udah tahu ya kan apa lagi satu lagi. Jadi saya cepatkan aja ya. Oke, ini garisnya sudah jadi semua. Kita bisa di hidden aja nih, dimatikan aja gambar matanya. Nah, jadi nanti akan seperti ini pola ininya, garis-garisnya. Mungkin ini ya kurang lebih seperti ini ya. Mungkin nanti teman-teman bisa kreasi sendiri lah ya. Oke, kalau sudah kita buat satu di sini. Ya, ini saya tandain deh warnanya. Ini yang guide-nya ini supaya jadi nggak keganggu-ganggu gitu ya, jadi ketahuan. Nah jadi di sini pilih satu aja, satu garis dari yang tadi kita buat. Kita klik oke. Kita buat kurang lebih 20 frame. Mungkin ini mengganggu ya gambar ini ya, kita klik sini aja supaya nggak mengganggu. Jadi kita di solo di track ini aja. Nah ini di garis yang pertama kita klik add trim paths, atau bisa juga di sini add trim paths, sama aja. Oke, kita buat end-nya 100, startnya 100, klik sini.
lalu di sini juga slotnya 0, N-nya 0. Nah ini kalau kita lihat nggak keluar ya, mungkin teman-teman yang udah paham tentang TrimPad pasti udah ngerti seperti ini. Jadi kita akan geser seperti ini di startnya, jadi akan seperti ini. Lihat yang di sini ya. Nah seperti itu. Mungkin ini terlalu lama ya, 20 frame ya. Oke, saya majuin segini. Nah kita buat easy ease yang ini, kita majukan seperti ini, jadi akan seperti ini deh. Nah mungkin juga masih terlalu lambat nih. Oke, kita majukan lagi beberapa frame. Oke, coba kita lihat lagi. Nah seperti ini ya. Udah, kalau sudah jadi ya seperti ini, kita nggak usah bikin semuanya satu-satu, kita tinggal copy aja ini TrimPad ini, klik aja TrimPad sini, Ctrl C, lalu di klik sini dan di layer-layer yang lainnya, dan pastikan keyframe-nya ada di paling ujung ya, supaya kalau kita start di sini nanti mulainya dari sini. Jadi kita mulai dari 0 semua, lalu kita Ctrl V, paste. Nah semuanya akan kena semua. Nah seperti itu. Nah tinggal teman-teman mau misalnya mau di rubah-rubah keyframe-nya, jadi nggak barengan semua keluarnya gitu, jadi akan seperti ini. Wah tuh. Oke, kita matikan lagi solonya, lalu kita geser ke sini. Jadi begitu logonya keluar, ini juga keluar pop-upnya. Nah mungkin ini gambar bintangnya kita taruh di atas ya. Nih saya namain deh bintang logo misalnya. Ini warna juga saya ganti deh. Nah jadi nggak terganggu sih garis-garisnya. Seperti ini. Oke. Nah setelah si bintang ini keluar, kita tinggal keluarkan nama channelnya ya. Jadi misalnya setelah dia mengecil, kita tambahkan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 deh. Lalu kita klik P, position, kita tambahkan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Kita naikkan, kita naik sini dan di easy ease, lalu ditarik seperti ini. Jadi kan nah, atau mungkin kita buat snap, kita easy ease dulu ya. Kita buat snap gini aja, majukan seperti tadi 75 kira-kira aja, 75. Oke, jadi seperti ini. Nah ini terlalu dekat, saya keluar jauhin sedikit, dan ini naiknya juga agak jauh. Nah ini atau begini, di contoh saya logonya juga jadi mengecil. Gitu. Nah ini juga kita bisa kecilkan, jadi klik S aja, scale, klik scale-nya ini, lalu di klik U supaya keyframe-nya keluar semua, lalu di sini kita scale-nya juga kita kecilkan, klik Ctrl dan kecilkan, jadi seperti ini. Nah ini si keyframe-nya ini kita samakan aja ya, kita copy aja, bisa nggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa, jadi kita kira-kira aja di sini, kita majukan aja ini 75. Oops, fixin dulu, ini 75 ya, kira-kira gitu. Ini juga 75, klik shift supaya dia nggak lompat-lompat. Nah oke, jadi posisi dan skalanya dia akan sama gerakannya. Nah kita tinggal tambahkan, paling gampang ini sih, teks ya, misalnya channel YouTube gitu deh.
Kita tinggal ganti hurufnya pakai warna ini misalnya. Tinggal kecilkan sini. Ini mungkin gini ya, channel YouTube ini ya, T-nya gede harusnya. Nah, ini misalnya. Oke. Supaya gampang kita samain kayak tadi. Di posisinya di sini. Dan ini posisinya ada di bawah. Atau gini. Kita butuhnya cuman kotak ini aja, jadi klik kanan new shape layer, kita buat kotak di sini, klik yang lama ya supaya kotaknya keluar sini, kita tutupin aja tutupin aja ini si teksnya ini, filenya ini kita ganti dulu warnanya supaya kelihatan, kita kotakin aja supaya sampai ketutup. Nah, nggak perlu gede-gede, stroke-nya kita bisa matikan. Oke. Dan ini kita toggle switch-nya ini kita nyalakan ya, lalu di alpha mode. Nah, jadi tinggal kita atur si posisi teksnya ini, kita tinggal turunkan di posisinya ini, kita turunin aja, dia akan kepotong sendiri kan sampai dia keluar dari kotak. Nah, baru kita easy ease dan seperti tadi ini easy ease dulu, lalu kita majukan 75. Oke, sip. Jadi seperti ini gitu ya. Jadi seolah-olah dia masuknya ketarik gitu. Oke. Ya, kita lihat lagi hasilnya. Serang. Nah, yang tadi ini masih ada yang kurang di teks ini. Jadi begitu halo, ini ada, nah, ada frame yang hurufnya keluar ya. Kita bisa pakai ini sebagai alfanya dia, maskingnya dia. Jadi Ctrl D aja, Ctrl D, ini kopiannya kita taruh di atas halo, lalu di halo klik alpha mode. Nah, lalu di sini di halo ini kan juga S nya nih keluar nih. Ini ya, S nya keluar nih ya. Kita tinggal duplikat yang halonya, duplikat, Ctrl D, lalu kita taruh di atas selamat, nggak usah digeser-geser, lalu di selamat ini kita di alpha. Ini yang ini di no dulu, dan ini di alpha. Nah, seperti ini. Jadi ini kepotong tuh ya S nya ya, jadi seolah-olah ada di dalam teks halonya ini. Dan satu lagi di bagian selamat kita Ctrl D lagi, taruh di atas datang, dan di alfanya ini kita matikan dulu no track map, dan di datang ini kita buat alpha mode. Jadi halo selamat, pas datang yang ini, nah itu dia ada di dalam teksnya ini ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai efek seperti ini, ada seperti ini blur, motion blur, kita tinggal tambahkan lagi, toggle switch-nya dimatikan lagi. Kita bisa nyalakan di ini, di sini yang gambar motion blur ini nyalakan dulu. Nah, ini kita nyalakan semuanya ini. Ini ya, jadi seperti ini. Nah, mungkin rendernya jadi agak lambat ya, tapi kelihatan ada motion blurnya seperti itu. Nah, yang terakhir, terserah ini mau teman-teman tambahkan atau enggak. Sebenarnya ini udah selesai ya, cuman terakhirnya ini saya buat
transisi aja, jadi begitu dia selesai bintangnya besar lagi, logonya membesar lagi, nutup, lalu selesai deh, dia gambarnya kebuka gitu ya, masuk ke bagian videonya. Nah ini juga gini, kita pakai ini aja, kita copy aja ini si bintangnya ini, duplicate, taruh paling atas, lalu kita hilangkan semua ini keyframe-nya kita hilangkan semua. Jadi misalnya setelah di sini kita klik S, scale, lalu klik geser dulu, misalnya scale kita buat sampai gede lagi gitu ya, dilebihin aja. Nah ini scale-nya dari 0 ya. Nah, kita buat easy ease, kita buat seperti ini. Oke. Nah tinggal kita mengulang-ulang aja seperti tadi. Jadi ini di duplicate, mungkin 1 2 3 4 5, kita ganti warnanya, misalnya ganti warna putih, kita ganti warna putih, lalu duplicate lagi, kasih frame 1 2 3 4 5, kasih warna kuning ya, putih, dan di sini kita ganti warnanya. Oke, dan yang terakhir 1 2 3 4 5, duplicate lagi, nggak usah diganti warnanya. Dan si logo yang terakhir ini, sebelum yang di bawahnya yang terakhir ini, toggle switchnya kita ganti jadi alpha mate. Nah habis itu dari sini ke bawah kita blok semua, lalu klik alt dan bracket kanan, jadi kita potong semua. Nah jadinya seperti ini. Ya mungkin ini kita matikan lagi. Mana ya ini kok nggak keluar alpha matte, alpha invert matte ya. Jadi kita mau memotong. Nah gitu, jadi besar dan kepotong. Nah ini gambar ya, gambar videonya ya. Nah seperti itu. Kalau mau dikasih motion blur juga boleh. Jadi seperti ini. Oke, jadi kita lihat hasilnya. Ini saya auto aja deh. Kita lihat hasilnya apakah sudah oke, apakah masih ada yang ketinggalan. Oke, ini dia hasilnya ya. Di halo, selamat datang channel YouTube. Oke, ini mungkin terlalu cepat ya terakhirnya, tapi teman-teman udah tahu lah ya idenya seperti ini ya. Tinggal digeser-geser aja nih untuk tandingnya. Oke, jadi sebenarnya ini cuma mengulang aja yang pernah kita pelajari selama ini di tutorial yang saya pernah buat. Jadi dari awal ini ada masking, scaling, position, lalu text animation, lalu ada repeater, lalu ada trim pads ya, dan ada masking juga. Nah jadi sebenarnya cuman pengulangan aja yang kita atur-atur sebagaimana rupa jadi satu kesatuan komposisi. Nah ini yang namanya composition. Jadi semua teknik digabungkan jadi satu, menjadi satu animasi seperti ini. Ya mungkin teman-teman yang berniat untuk membuat channel YouTube bisa dipakai cara ini ya, paling gampang. Silahkan ikutin aja, mungkin bisa dipakai langsung di channel YouTube-nya. Oke ya, jadi sekian dulu untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung konten bermutu di YouTube Indonesia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih.